Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan video terkait dengan apa sih itu suhu dan kalor. Jadi, suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat atau tingkatan panas dan dinginnya suatu benda. Suhu mewakili rata-rata energi kinetik partikel dalam suatu sistem. Satuan suhu umum yang digunakan adalah Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Baik, kalor. Kalor di sini adalah bentuk energi panas yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kalor diukur dalam suatu satuan joule dan seringkali dikaitkan dengan perubahan suhu atau perubahan wujud suatu zat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan suhu. Yang pertama ada Celcius. Satuan ini paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara-negara yang mengikuti sistem metrik. Dalam skala Celcius, titik beku udara adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Yang kedua ada Fahrenheit. Satuan ini lebih umum digunakan di Amerika Serikat. Dalam skala Fahrenheit, titik beku udara adalah 30 derajat Fahrenheit dan titik didihnya adalah 212 Fahrenheit. Yang ketiga ada Kelvin. Satuan ini digunakan dalam konteks ilmiah dan merupakan skala absolut. 0 Kelvin adalah titik nol termodinamik, di mana semua gerakan partikel berhenti. Skala Kelvin tidak memiliki derajat dan perubahan 1 Kelvin setara dengan perubahan 1 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada alat ukur suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan perubahan sifat zat. Jenisnya meliputi termometer air raksa, termometer digital, termometer inframerah, termometer bimetal, dan termometer kaca yang masing-masing bekerja berdasarkan prinsip yang berbeda. Selanjutnya saya akan membacakan tentang skala suhu. Yang pertama ada Celcius, derajat C. Dalam skala Celcius, titik beku udara adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Skala ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pengukuran suhu, cuaca, dan suhu tubuh. Derajat Fahrenheit, 0 derajat Fahrenheit. Dalam skala Fahrenheit, titik beku udara adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya adalah 212 Fahrenheit. Skala ini lebih sering digunakan dalam konteks cuaca dan pengukuran suhu di rumah. Selanjutnya ada Kelvin atau 0 Kelvin. Adalah titik nol termodinamik di mana semua gerakan partikel berhenti. Skala ini tidak menggunakan derajat dan perubahan 1 Kelvin setara dengan perubahan 1 derajat Celcius. Titik beku udara adalah 273,15 Kelvin dan titik didihnya adalah 733,15 Kelvin. Yang terakhir ada derajat Reaumur atau derajat R. Dalam skala Reaumur, titik beku udara adalah 0 derajat Reaumur dan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Skala ini memiliki 80 satuan derajat antara titik beku dan titik udara. Selanjutnya ada hubungan antar skala suhu. Nah, konversi skala suhu Celcius 0 derajat C ke Fahrenheit 0 derajat Fahrenheit. 0 derajat Fahrenheit sama dengan 0 derajat Celcius kali 9 atau per 5 tambah 32. Celcius sama dengan 0 derajat Fahrenheit sampai 32 kali 5 per 9. Konversi skala Celcius 0 derajat Celcius ke Kelvin K. Kelvin sama dengan 0 derajat Celcius tambah 273,15. Nah, sedangkan 0 derajat Celcius sama dengan K kurang 273,15. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satuan kalor. Satuan kalor yang paling umum digunakan adalah kalori dan joule. 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Kalori didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Joule didefinisikan sebagai satuan energi dalam sistem 51. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi, melalui kontak langsung, konveksi melalui aliran zat, cair, atau gas, dan radiasi melalui gelombang elektromagnetik. Misalnya, konduksi terjadi saat memegang sendok panas,
konveksi terjadi saat memanaskan air dan radiasi terjadi saat duduk di dekat api unggu. Baik, saya akan menjelaskan hukum kekalahan kalor. Yang pertama, hukum kekalahan kalor mengatakan bahwa kalor tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Yang kedua, dengan kata lain, jumlah total kalor dalam sistem tertutup selalu konsisten. Yang ketiga, hukum kekalahan kalor dapat digunakan untuk menghitung jumlah kalor yang berpindah dari satu benda ke benda lain. Selanjutnya, penerapan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan suhu dalam kehidupan sehari-hari meliputi memasak, mengatur suhu ruangan, mengukur demand, memprediksi cuaca, dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, penerapan kalor dapat kehidupan sehari-hari seperti memasak, memakai, menghangatkan ruangan, mencairkan, menghasilkan listrik, dan pendinginan.